Panji Gumilangnya itu tindak secara hukum, bukan pesantrennya. Kalau yang dari pemerintah nih, yang dari pemerintah itu kita laporan tindak pidana saja. Kalau kita tindak pidana pencucian uang, pengumpulan uang secara diduga secara ilegal menurut saksi-saksi dan pelakunya, yang itu kemudian disamarkan seakan-akan menjadi uang halal. Saudara, pesantren Az-Zaitun dengan Raden Panji Gumilang itu mempunyai 360 rekening bank. 145 rekening kami bekukan 2 hari yang lalu karena dugaan pencucian uang. Kemarin kami menemukan 295 sertifikat tanah hak milik SHM yang SHM-nya atas nama Panji Gumilang, anak dan istrinya. Pada waktu itu, sesudah Indonesia merdeka, banyak sekali pejuang-pejuang dari kalangan pesantren, dari kalangan umat Islam, anak-anak muda Islam, tokoh-tokoh Islam itu tidak tertampung di tugas-tugas pemerintahan dari negara yang baru ini. Nah, pondok pesantren ini kemudian kembali ke pesantren untuk mendidik lagi anak-anak muda Islam. Tetapi ada juga yang marah. Kami yang berjuang, kok kami tidak bisa menjadi tentara, tidak bisa menjadi kolonel, tidak bisa menjadi kopral, tidak bisa duduk di kantor-kantor pemerintahan. Kenapa? Karena tidak ada ijazahnya. Kenapa tidak ada ijazah? Karena zaman penjajahan orang Islam itu diisolasi, tidak boleh sekolah. Ya sekolahnya paling SD gitu. Nah disitulah kemudian yang marah-marah seperti Kartosuwiryo itu lalu mendirikan Darul Islam, yang kemudian bersambung menjadi perjuangan untuk mendirikan negara Islam Indonesia, yang kemudian ini terus masih ada ekor-ekornya sampai sekarang, sehingga ada ribut-ribut soal Panji Gumilang sekarang ini. Iya, itu sejarahnya dari situ. Jadi Panji Gumilang ini, saudara sekalian, dulu induknya adalah negara Islam Indonesia, merupakan organisasi tanpa bentuk, gerakan bawah tanah, tetapi sudah ada strukturnya. Ada syekh yang memimpin, kemudian ada gubernurnya, ada menterinya, ada bupatinya, ada camatnya. Nah itu diketahui oleh pemerintah, sehingga pada awal tahun 70-an oleh pemerintah digalang. NII ini dipecah, yang satu untuk melawan yang lain. Itu operasi Ali Murtopo memang biasa begitu dulu. Dulu ada komando jihad, ada orang dipancing untuk berkumpul, lalu disuruh membuat resolusi, disuruh buat pernyataan keras, lalu sudah itu ditangkap, lalu dicitrakan ada komando jihad. Sama NII ini dulu, ini saya dengar dari sumbernya langsung nih. Jadi NII itu dulu pemerintah tahu tuh bahwa NII itu masih hidup, sudah ditumpas di berbagai tempat masih hidup, sehingga pemerintah lalu menggalang, kalau gitu diadu saja antara NII dengan NII. Maka dibentuklah NII yang ada tadi struktur pemerintahnya, yang kemudian dari NII ini salah satu wilayahnya itu Komandemen 9, itu yang sekarang menjadi Al Zaitun itu. Jadi sebenarnya itu bentukan pemerintah pada waktu itu, tapi sesudah kalau apa kira-kira kalau pakai sholawatnya orang NU itu mengadu NII dengan NII itu sama dengan sholawat asgil itu. Wa asgilidz dzalimin bidzalimin. NII adu aja sama NII kan hancur sendiri, kira-kira begitu. Nah, saudara, kemudian sesudah merasa nyaman dengan pemerintah, merasa aman, kemudian Panji Gumilang ini memecahkan diri, menampilkan sosok Az-Zaitun yang seperti sekarang itu, tapi
Di balik ini latar belakang sejarahnya dan pengikut-pengikutnya itu masih banyak yang memang ideologinya NII. Nah, oleh sebab itu kalau saudara bertanya kepada saya, mau diapakan Al-Zaitun itu? Ada yang mengatakan, Pak, dibubarkan saja Pak itu. Itu berbahaya. Saudara, sampai sekarang pemerintah itu tidak pernah membubarkan pesantren. Dan saya berpikir kita jangan membuat presiden untuk membubarkan pesantren. Pesantren ngerugi yang melahirkan banyak teroris, mulai dari Abu Bakar Ba'asyir dan cabang-cabangnya itulah, taruhlah disebut dihukum karena undang-undang terorisnya. Pesantrennya tidak dibubarkan. Karena begini, kalau kita membubarkan pesantren nanti jadi presiden, suatu saat kalau ada orang lain yang berkuasa, visinya beda dengan kita, cara memandang Islam beda dengan kita, cara menghadapi negara beda dengan kita, bisa saja pesantren-pesantren kita yang dibubarkan. Oleh sebab itu kita berpikir tidak usah bubarkan pesantren. Terus gimana? Panji Gumilangnya itu, saudara, Panji Gumilangnya itu yang kita tindak secara hukum, bukan pesantrennya. Pesantren nanti kita bina, karena secara resmi pesantren itu memang tidak pernah melahirkan teroris. Pesantren itu alumni-alumninya bagus, kurikulumnya juga bagus, tapi yang dibalik itu yang kita tindak. Apa yang kita tindak? Kalau yang dari pemerintah nih, yang dari pemerintah itu kita laporan tindak pidana saja. Kalau majelis ulama itu melaporkan penistaan agama, itu bukan pemerintah yang melaporkan. Kalau kita tindak pidana pencucian uang, pengumpulan uang secara diduga secara ilegal menurut saksi-saksi dan pelakunya, yang itu kemudian disamarkan seakan-akan menjadi uang halal. Saudara, pesantren Al-Zaitun dengan Raden Panji Gumilang itu mempunyai 360 rekening bank. 145 rekening kami bekukan 2 hari yang lalu karena dugaan pencucian uang. Ada uang-uang masuk ke situ sangat mencurigakan dan dikeluarkan juga secara sangat mencurigakan. Kemarin kami menemukan 295 sertifikat tanah hak milik SHM, 295 yang SHM-nya atas nama Panji Gumilang, anak dan istrinya. Kita telisik ini dulu, ini jangan-jangan pencucian uang, dan kita sudah sampaikan ke polisi. Kita tidak akan menindak pesantrennya, tapi kita akan menindak orangnya dalam tindak pidana. Pertama apa? Kalau pencucian uang, dana bos masuk ke rekening itu, mula-mula masuk ke institusi lalu berpindah ke orang tanpa pertanggungjawaban yang jelas menurut administrasi. Ada juga dana yang pengirimnya namanya gubernur NII, masuk uang ke situ. Nah, itu semua yang seperti itu. Tanah-tanah juga, tanahnya tuh 1.300 hektar sudah kami temukan dalam sehari 295 sertifikat yang dicurigai juga itu berasal dari kekayaan yayasan yang masuk ke pribadi. Nah, dalam tindak pidana seperti ini kita coba gitu. Yang dilaporkan oleh masyarakat tentang penistaan atau penodaan agama, ya biar berproses. Polisi mempunyai ukuran-ukuran hukumnya sendiri gitu untuk menentukan itu. Nah, saudara, kembali. Jadi sesudah Indonesia merdeka, kaum muslimin itu terpinggirkan dari penyelenggaraan negara atau pengelolaan ke tata pemerintahan kita.
Ini tadi ada yang menyesalkan, masa Indonesia yang begitu besar dengan pesantren yang begitu besar tidak bisa ikut mengelola negara, lalu melahirkan pemberontak, tapi melahirkan kesadaran baru di pesantren. Ketika Kiai Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama, itu kemudian dikeluarkan peraturan bersama dengan Menteri Pendidikan dan Pengajaran Bahdir Johan. Wahid Hasyim dan Bahdir Johan membuat peraturan di mana sekolah lulusan pesantren yang berjenjang itu sama civil efeknya dengan pendidikan umum. Madrasah ibtidaiyah itu adalah sama dengan SD, sanawiyah sama dengan SMP, aliyah sama dengan SMA, kemudian al-jami'ah, IAIN itu dibentuk dulu namanya ada Akademi Ilmu Dakwah, ya, AIDA, Akademi Ilmu Dakwah Agama itu akademi, lalu disamakan dengan perguruan tinggi yang kemudian melahirkan IAIN itu, yang kemudian ini ada civil efeknya diakui. Nah saudara, dari situ kemudian lahirlah berbagai keahlian dari pondok pesantren itu, karena pondok pesantren lalu membentuk sekolah-sekolah di samping ngaji kitab kuning yang tradisional yang pakai setoran itu, ada sistem kelas kayak sekolah biasa. Nah dari situ kemudian saudara, sejak tahun 60-an anak-anak pesantren sudah menjadi pegawai di kantor-kantor pemerintah juga. Pada tahun 70-an sudah menjadi sarjana, sarjana hukum, insinyur, dokter dan sebagainya. Pada tahun 80-an banyak master-master, dan pada tahun pertengahan 80-an banyak doktor, profesor yang lahir dari pesantren. Nah sejarah tahun 60-an itu sudah merembes nih anak santri ke kantor-kantor pemerintah, sehingga kemudian apa terjadi? Mobilitas sosial vertikal naik di kalangan kaum muslimin di Indonesia. Kantor-kantor pemerintah, ke universitas-universitas negeri, itu rektor-rektornya, pembantu rektornya, dekan, itu sudah banyak dari pesantren. Taruhlah sekurang-kurangnya Islam santri, bukan Islam abangan misalnya, itu sudah banyak. Sekarang ini profesor-profesor hampir semuanya itu adalah anak-anak Islam yang baik, kayak yang dari PMII, dari HMI, dari NU, dari Muhammadiyah. Menteri-menteri juga sudah banyak. Itu apa? Karena pesantren mengadaptasikan diri dengan perkembangan negara ini. Sehingga saudara sekalian, saya selalu menolak keras ketika ada orang mengatakan di Indonesia ini terjadi politik Islamofobi. Islamofobi itu apa? Politik anti-Islam. Fobi itu benci kepada Islam atau takut kepada Islam sehingga harus disingkirkan. Saya katakan tidak ada sekarang. Dulu mungkin tahun 45 karena peninggalan Belanda, sistem pendidikan peninggalan Belanda tahun 45 sampai tahun 50 lah. Kita ini tersingkir, orang Islam dianggap udik, kampungan, tidak bisa apa-apa. Sekarang udah menguasai berbagai keahlian. Sampai dengan tahun 60-an kemungkinan menteri-menteri sulit dicari dari santri, kecuali mungkin yang mewakili partai politik, bukan mewakili profesi. Itu pun sedikit, jatahnya ya kira-kira menteri agama saja gitu. Sekarang sudah bisa jadi apa saja. Anak-anak lulusan pesantren yang sudah mengadaptasikan diri dengan perkembangan Indonesia baru. Coba, saya kira saya sebaya dengan, ya lebih mudah sedikit dengan Profesor Abdul Ghafur. Saya kira-kira seangkatan, segenerasi dengan Kiai Masdar. Saudara, ketika kami sekolah pelajar dulu, bayangan kita kalau polisi, tentara itu ndak Islam tuh. Jahat, kejam itu polisi, tentara juga. Ndak ada yang bisa ngaji, ndak apa gitu. Kira-kira begitu dulu. Tapi saudara, sekarang di kantor-kantor polisi itu sudah ada masjid, sudah ada majelis taklim, kapolrinya pinter ngaji,
Panglima TNI-nya rajin sholat, yang dulu tidak terbayangkan. Sekurang-kurangnya pada saat saya jadi Menko Polhukam pertama itu, Pak Hadi Cahyanto, Panglima, itu teman saya sering bepergian bersama. Kalau waktunya sholat dia pamit, saya mau sholat dulu di bandara atau di mana. Pak Tito itu dengan saya menjadi imam dan khotib sholat Jumat kalau kunjungan kerja ke daerah-daerah. Enak tuh. Kalau dulu ndak ada polisi yang begitu. Bahkan sekarang ini saudara, di polisi itu sudah ada seragam polisi dengan busana muslimah. Itu sejak kira-kira 10 tahun lalu lah, ketika Pak Tarto itu menjadi Kapolri, dibuat seragam sehingga saudara lihat polisi di pinggir-pinggir jalan sekarang banyak busana muslimah. Yang dulu itu dianggap kampungan, dianggap produk madrasah gitu, madrasah yang itu madrasah dulu. Nah sekarang enggak, madrasah sudah pakai hijab semua sebagai budaya, bukan paksaan karena agama, tapi kesadaran aja bahwa ini budaya Islam yang bagus. Saya ingin berpakaian yang sopan menurut Islam begini, pakai. Sama saudara, di istana sekarang budaya Islam itu tumbuh. Misalnya ya saling membuka acara dengan assalamualaikum, mari kita buka dengan basmalah. Oh ini waktunya sholat asar, kita skor dulu gitu tuh kalau rapat di istana. Ada sholawatan barzenji di istana, hidup. Dulu tidak terbayangkan itu bisa masuk. Nah kenapa ini bisa? Karena pondok pesantren itu kemudian mengadaptasi dengan lembaga pendidikan umum tadi yang digodok oleh Kiai Wahid Hasyim itu. Nah saudara, sekarang ini kita sudah punya 27 universitas Islam negeri yang hebat-hebat. Dulu waktu saya sekolah, Mas Farid sekolah, itu kalau sekolah di sekolah agama kira-kira ya dianggap sebelah mata, dianggap sekolah kelas 2 lah. IAIN itu apa dibandingkan dengan UGM, dibandingkan dengan ITB. Sekarang kita sudah punya 27 UIN, bukan IAIN, UIN, yang sejajar dan tidak kalah hebatnya dengan universitas-universitas besar di negeri ini. Udah punya 27. Kita punya undang-undang pesantren sekarang ini ya. Jadi saudara, mari kita bawa Islam ini untuk ikut mengelola negara ini dengan sebaik-baiknya. Pertama jangan dibawa ke radikalisme, jangan konfrontatif terhadap negara lalu menganggap penyelenggara negara ini bukan Islam. Islam semua. Itu hanya karena proses persaingan politik aja yang menyebabkan yang satu jadi satu tidak, kan gitu. Itu bukan urusannya Islam dan tidak Islam, bukan urusannya Islamofobi. Nah ada Islamofobi itu. Bahkan sekarang ini sudah lama pemerintah menawarkan pondok pesantren, coba dibuat satu proposal untuk usaha. Pemerintah akan menyediakan tanah gratis berapa hektar yang engkau butuhkan. Sudah ditawarkan ke pesantren-pesantren sejak 2 tahun lalu. Mestinya yang bisa menanggapi ini pesantren dan kiai seperti Profesor Abdul Ghafur. Bisa saja buat proposal, saya perlu ini, usaha ini, modalnya dari sini, cash flow-nya begini, proyeksi keberhasilannya begini, saya perlu sekian hektar dengan fasilitas ini. Negara udah mengumumkan. Tapi sampai sekarang dapat dikatakan belum ada yang berani membuat proposal seperti itu. Resmi diumumkan oleh pemerintah. Karena apa? Karena tidak mungkin negara yang sebesar Indonesia dengan penduduk mayoritas kaum muslimin kok tidak memberi perhatian terhadap kaum muslimin, tetapi dituntut agar kaum muslimin sendiri
juga menjaga negara ini dengan segala ideologinya, yaitu negara yang inklusif, negara yang kosmopolit, bersatu di dalam keberbedaan, bersama-sama memajukan bangsa dan negara ini.